kami umat Paroki Mater Dei selama 2 tahun lebih. Di berapa bulan ya? 2-3 bulanan. Kita ucapkan terima kasih. Tidak sedikit yang telah dibagikan dalam pengalaman iman seorang Romo Ake, lebih-lebih bagi saya sangat mengalami secara personal banyak bagian yang tidak bisa saya buat karena kekurangan kelemahan. Romo Ake selalu mengisi ruang-ruang seperti itu, dan cerita-ceritanya, sharingnya, pengetahuannya menambah kekayaan dalam pengalaman hidup saya. Maka suwun yo karo aku, kita enggak terlalu jauh, hanya berapa kilo? 1 kilo ada? Enggak ada ya. Jadi kalau Anda seperti saya kangen ya bisa tulan ke Paroki Cornelius. Begitu? Ya. Dan mewakili umat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Ake untuk peristiwa-peristiwa beriman yang selalu mengingatkan kita tidak boleh lupa dengan hal yang paling hakiki, yang substansial, yang mendasar. Tidak sedikit ketika perjumpaan, pertemuan, hal-hal yang menjadi hakikat, yang menjadi dasar substansi itu selalu menjadi pengingat iman yang menyadarkan kebersamaan kita, dan itulah yang selalu dipesankan ke Romo Ake. Maka kita harus mengingat kebersamaan persekutuan kita. Seperti itulah yang selalu menjadi harapan kita bersama, terutama saya dengan Romo Ake dan juga dengan doa-doanya. Romo Ake untuk makan-makannya seperti permohonan Romo Ake, minta maaf umat, sebenarnya saya mau mempersiapkan kita bisa makan sederhana ya sehabis misa ini, tapi Romo Ake mengendaki dadek ini siji engko waktu syukuran ulang tahun paroki. Jadi supaya enggak terlalu banyak merepotkan. Romo Ake memang enggak suka merepotkan dan hemat. Enggak apa-apa ya? Oke, baik. Mau mendengar kata-kata Romo Ake? Oke, silakan Romo Ake. SK dari Romo Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya itu tertanggal 30 September kami berdua menerima hari Sabtu lalu. Jadi SK pemberhentian saya sebagai pastor rekan di Mater Dei ini per 15 Oktober. Jadi hari Selasa ya. Dan berlaku surut. Mengapa berlaku surut? Karena perutusan baru di Paroki Cornelius itu sertijabnya Romo Administrator tanggal Minggu 27 Oktober. Jadi dikatakan di dalam surat keputusan itu berlaku surut karena 15 Oktober, dan saya juga minggu depan mulai Sabtu Minggu dan selanjutnya sudah terjadwal di Paroki Cornelius, mengingat juga Romo Leo yang saya gantikan juga memulai untuk perutusan baru di Paroki Petrus Paulus Ulingi. Berikutnya, ya saya tidak bisa menolak ketika disampaikan ini saat saya mendampingi retret discernment kelas 3 Seminari Garum 15 Agustus selama 5 hari, 4 hari. Saya ditelepon ya, dan dikatakan Romo Ake tidak usah menolak ya, karena 25 tahun ini beberapa kali memang menolak, dan saya katakan siap, itu saja ya, oke lah. Dan saya sangat mengerti betapa apa yang dipikirkan
dalam pastoral keuskupan itu sungguh-sungguh tidak hanya sebatas yang bisa saya alami. Dan itulah yang menjadi spirit dari Romo Diosesan, Romo Projo, untuk terbuka akan semua karya pastoral di Keuskupan Surabaya. Seringkali pengennya milih-milih. Dulu tidak ada rumah sakit keuskupan, sekarang mempunyai rumah sakit keuskupan, sehingga harus terbuka akan apa yang menjadi karya-karya Keuskupan Surabaya. Itu yang pertama tentang konteks ini. Yang kedua, memang baru pertama nanti itu menjadi kepala paroki, maka harus belajar. Dan ini yang saya pegang dan menjadi suatu semangat bagi kita semua. Arah dasar Keuskupan Surabaya itu sungguh luar biasa. Disebutkan pertama-tama adalah persekutuan. Maka bagaimana hidupku, kegiatan-kegiatan itu berkontribusi membangun persekutuan, bukan untuk personal-personal, tetapi semakin berkontribusi membangun persekutuan. Persekutuan murid-murid Kristus. Spiritnya murid adalah belajar dan belajar. Kalau orang Islam mengatakan iqra, artinya itu literasi, bisa membaca kehidupan bersama, tidak membaca sabda Tuhan, membaca banyak hal tentang dinamika, tentang pengalaman-pengalaman kehidupan, memaknai dan seterusnya. Itu nomor 2, persekutuan murid-murid Kristus, yakni spiritnya murid itu mau belajar mendengarkan sang guru. Ketiga, dewasa dalam iman. Maka ini menjadi tolok ukur bersama. Bagaimana kita menjadi dewasa? Anda kan tahu apa makna dewasa. Bertanggung jawab, mampu untuk memberikan kontribusi. Orang yang dewasa itu tidak. Guyub itu buahnya. Dan penuh pelayanan serta misioner. Artinya sudah tidak mikir dirinya sendiri terus. Yang misioner, buah dari persekutuan itu bisa keluar dari dirinya. Bagaimana gereja Mater Dei juga bisa semakin keluar. Maka menjadi suatu pengalaman iman yang sangat berharga. Non multa sed multum, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Di sini memang paling cepat 2 tahun dari 25 tahun imamat. Pertama 7 tahun di Blitar, kedua 6 tahun di katedral, di Filipina 4 tahun, di Alphons 5 tahun, lalu di sini 2 tahun. Non multa sed multum. Terima kasih banyak atas pengalaman-pengalaman iman dengan Anda sekalian. Dan ini sungguh juga memperkaya saya, bagaimana saya bisa mempersembahkan diri sebagai imamnya di Keuskupan Surabaya, khususnya di Madiun ini. Dan juga mohon maaf apabila ya kata-kata, karena saya juga mengetahui ada kelemahan-kelemahan sikap-sikap saya yang memang konfrontatif dan mungkin juga langsung ya, to the point. Kadang juga mengalami beberapa itu, wah dengan Romo Ake ini menjadi sulit. Enaknya gampangnya piye yo, penaknya piye yo. Selalu saya bertanya, baik dan benarnya bagaimana ya? Nah, terus dikatakan sulit. Ya. Memang itu menjadi spirit untuk pemuritan. Sekali lagi mohon maaf kalau kata-kata baik langsung maupun tidak langsung, tindak tanduk saya, perilaku saya yang menyakitkan, yang sungguh-sungguh kemudian mengalami luka, mohon dimaafkan dan semoga bisa disembuhkan. Apalagi suara bom tadi, untung bayi-bayi tidak teriak-teriak tadi, yaitu sesuatu yang semoga menjadi mengingat kadangkala sabda Tuhan itu memang kenceng banget. Sekian, terima kasih atas pengalaman-pengalaman baik di sini. Ya.
saya disuruh nambahi. Jadi Romo Ake yang terkasih, terima kasih karena hanya dalam beberapa waktu yang singkat kami formasinya bertiga ini dan sangat menyenangkan, dan bahwa akhirnya Romo Ake harus pergi, saya sendiri pribadi juga merasa berat Romo Ake, karena Romo Ake ini memang Romo yang sangat baik sekali, dicintai sama umatnya. Artinya beliau pergi dan saya harus menggantikan segala hal baik yang sudah dibuat oleh beliau. Bagi saya juga, wah ini juga susah juga. Menggantikan imam yang baik bagi kami, setiap imam, itu berat sekali. Artinya kami harus minimal sama, kalau bisa lebih. Nah, Romo Ake ini standarnya sudah tinggi, sehingga menjadi PR yang berat juga bagi saya. Tapi sekali lagi Romo Ake selamat menempuh tugas baru, tidak jauh-jauh amat, jadi sebetulnya tidak sedih-sedih amat, karena nanti juga pasti masih sering bertemu. Terima kasih, Tuhan memberkati Romo. Masih apa lagi yang mau disampaikan? Cukup? Tapi jangan lupa nanti salam minal minul habis misa. Begitu Romo Ake, terima kasih untuk semuanya. Dan